warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya dodolku kabeh semuanya berbahagia. Saudaraku semuanya, saat-saat sekarang, saat-saat ini, marilah saudaraku semuanya kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada hakikatnya. Tujuan hidup kita sebenarnya hanyalah untuk Allah. Kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, kita kembalikan hidup ini menuju Allah. Itulah yang menjadikan satu-satunya tujuan hidup kita. Allah menjadikan segala-galanya. Jangan kita tujukan ya hidup ini untuk yang lain-lain, untuk selain Allah, untuk harta, untuk jabatan, untuk segalanya lah ya selain Allah. Janganlah. Kita harus kembali menyadari pada hakikatnya hidup kita sebenarnya. Saudara, kenapa sih hidup kita ini tujuannya untuk Allah? Gini saudara, supaya lebih jelas dan benar-benar memahaminya. Kenapa sih hidup ini tujuannya untuk Allah? Ya karena hidup ini, kehidupan kita ini adalah milik Allah saudara. Allah yang menciptakan sekaligus yang menjadi pemiliknya. Jadi kehidupan Allah ini yang kita bawa saudara. Makanya agama sudah menyatakan bahwa kita ini adalah titipan. Jadi kehidupannya Allah yang kita bawa ini tujuannya ya kita membawanya kembali kepada Allah. Selesainya usia kita kan menghadap Allah. Kita berikan kembali kehidupan kita. Kita berikan kembali diri kita kepada Allah. Nah kita usahakan diri kita yang kita kembalikan kepada Allah, yang kehidupannya Allah ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tertib, dan dipenuhi oleh cahaya-cahayanya Allah ya, sesuai dengan yang pertama kalinya diberikan kepada diri kita saudara. Itulah hakikatnya tujuan hidup ini. Hidupnya Allah artinya miliknya Allah. Kehidupan ini yang kita kembalikan kepada Allah. Makanya semua manusia, semua agama, manusianya harus menuju kepada Tuhannya. Ya semata-mata ini memang harus kembali. Nah yang sering saya sampaikan ini saudara, ketika kita masih hidup kita belajar untuk selalu mengembalikan, menyerahkan diri kita kepada Allah, semata-mata agar diri kita bersama Allah ya, agar di dunia ini kita selalu dekat dengan Allah, agar di dunia ini kita ini bisa melihat perbuatan Allah, benar-benar apa yang kita sadarkan, penyaksian ini benar-benar kita alami, benar-benar terjadi dalam diri kita, sehingga kita ini tidak hanya mengagungkan Tuhan, tidak hanya sekedar mengetahui karena membaca, karena dari pengetahuan, tapi benar-benar kita menyaksikan sendiri, menyaksikan langsung keagungannya, agar kebanggaan kita kepada Allah semakin tinggi, sehingga benar-benar akan kita ini bisa menghambakan diri kepada Allah, mengagungkan yang menjadikan segala-galanya. Saudara, kita kembali pada hakikatnya bahwa sebenarnya kita ini hanya membawanya saja. Mek dititipi tok, kita nggak boleh berbuat apa-apa. Ya, semua Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya, Allah yang melindunginya, Allah yang menyiapkan apa yang menjadi kehidupan manusia. Ya, demi ciptaannya, demi manusia, semua diberikan kepada Allah. Semua sudah ditata, sudah diatur dulu. Ya, boleh dibuatkan kekayaan, disiapkan air, udara, semuanya, matahari dan sebagainya. Itu semata-mata ya Allah menjamin kelangsungan hidup kita. Nah Allah menyediakan, kita tidak boleh berbuat apa-apa, kita hanya membawanya saja. Itulah hakikatnya, benar-benar hanya membawanya saja. Nah, perkara apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan urusan kita, Tuhan sendiri yang memainkannya. Makanya sering kita mengalami ya saudara-saudara, kejadian-kejadian yang memang tahu-tahu datang. Semuanya sebenarnya tahu-tahu datang ya. Jadi apapun yang kita alami, yang didatangkan atau kejadian atau keadaan, apapun yang didatangkan terhadap diri kita itu biasa saja, sakarep-karepe Allah. Kok kenapa kita yang bingung? Itu kan milik Allah. Makanya Allah Maha Kuasa di situ. Kenapa ada orang miskin, ada orang kaya, ada enak, ada nggak enak, ada segala macamnya. Itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh ngurusi di satu sisi, di sisi kedua Allah sah-sah saja menyumpahin hidup kita ini. Makanya itu yang kita alami saudara. Hidup kita ini tahu-tahu kita mengalami begini, tahu-tahu kejadian begini, enak atau tidak enak, yang kita suka atau tidak suka.
yang masalah atau bukan masalah, apapun lah ya, senang atau kesedihan, keberuntungan atau kerugian, sesuatu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, sesuatu yang kita dapatkan besar atau yang kita dapatkan kecil, kelimpahan atau kekurangan, itu kan kehidupannya Allah sendiri. Allah mendatangkan kepada miliknya sendiri. Kenapa kadang-kadang kita yang bingung, saudara? Kalau kita bingung, kita tidak menerima, kita terpuruk, kita menderita dan sebagainya, berarti kita belum memahami, belum mengenal diri kita, belum memahami Allah, belum mengenal Allah. Itu sah-sah saja ya, karena milik-miliknya sendiri. Tapi kenapa kita yang menanggung persoalan? Nah, kalau senang kita merasa senang, kita yang senang. Kalau susah, kita yang merasa susah. Nah, itu sebenarnya adalah pembentukan. Itu tanda-tandanya adalah pembentukan keakuan diri kita, kemakhlukan diri kita. Padahal kita tidak boleh mengurusi apa menjadi urusan Allah. Ya kan, Allah mendatangkan rezeki banyak atau sedikit, Allah memkayakan, menjadikan kaya kehidupan kita atau memiskinkan, itu hanya Allah. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya terhadap diri kita. Yang menjadi pengaruh itu karena merasa itu adalah diri kita. Padahal kenyataannya apa yang didatangkan terhadap diri kita, apa yang datang itu bukan karena perbuatan kita, saudara. Apakah terus kita yang bekerja mendapatkan uang banyak, itu aja seakan-akan, saudara. Kita hanya karena kita tertipu oleh penglihatan, pengetahuan yang gampang-gampang aneh, kari-kari tok gitu. Yang belakangan-belakangan yang kita ketahui. Kita lupa bahwa kita ini bekerja, kita ada energi membawa diri kita untuk bisa melangkah, tangan untuk bisa bergerak, memegang pikiran untuk berjalan, pikiran untuk memainkan sebagainya, itu kan karena Tuhan. Itu miliknya Tuhan loh, saudara. Tuhan yang membuat, Allah yang membuatnya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mensistemnya, Allah yang membuat canggihan diri kita akan nanti dengan usia. Ya, kita akan menempati pada suatu keadaan, kita akan mengalami pada suatu kedudukan dan sebagainya. Itu Tuhan semua mudah, termasuk rezeki kita dapat dari mana, lewat apa nanti, ya lewat pekerjaan, jadi pekerja apa, jadi pengusaha apa, jadi pejabat apa, kita tidak tahu semua. Kita kecil ini, kita hanya dibawakan, didatangkan kehidupan yang sudah semua Tuhan merancangnya dengan kekuasaan dan kebesarannya, sudah mengaturnya demikian dengan kemahaturannya, dengan segala kemahannya lah. Kita hanya membawanya saja, jangan coba-coba kita memainkan dengan nafsu kita. Jangan coba-coba kita memainkan kehidupan kita dengan keakuan kita. Jangan coba-coba kita memainkan dengan segala macamnya. Yang kita sendiri tidak pernah memiliki kehidupan sendiri. Yang kita sendiri adalah milik Allah. Sudahlah, kembalilah ya kepada keimanan kita setinggi-tingginya kepada Allah. Janganlah ragu-ragu bahwa Allah yang semua mengatur ini, bahwa Allah yang sudah menyiapkan ini, Allah lah yang mengurusinya. Dengan apa yang Dia datangkan setiap hari ini dalam kehidupan kita berbeda-beda, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kita tahu-tahu jadi begini, tahu-tahu kita dapat istri seperti ini di mana-mana, dari A, dari B, terus pacarnya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Itu urusan Tuhan semua, saudara. Kita hanya membawanya, menikmati saja dengan senangnya, dengan bangganya. Kita menerima, membawa titipan, dititipi oleh Tuhan yang kita tahu, kepercayaan dan kita yakini maha segala-galanya. Tidak hanya maha rezeki tok, maha mengatur, maha kuasa, maha pemurah, maha bisa, maha sakti dan semuanya. Kita hanya membawanya saja, saudara. Untuk itulah, saudara, saat masih hidup dengan keadaan zaman sekarang ini ya, saudara, terjadinya perang. Waduh, nggak bisa kita bayangkan, saudara, apa yang terjadi, musibah apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, saudara. Kita sudah diberikan banyak pelajaran, peringatan, seperti kemarin corona, kita dalam kecemasan, yang kena di bawah rumah sakit pasti meninggal dan sebagainya. Kita dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, bisa-bisa kita dan sebagainya. Itu saudara, saya sampaikan. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.